beribadah. Tuhan memberkati pekerjaan kita dengan gaji supaya kita lebih setia beribadah kepada Tuhan. Tujuan kita ditebus oleh Yesus adalah beribadah. Kenapa gereja ini dibangun? Supaya orang beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Dengar baik saudara, senjata peperangan kita adalah ibadah. Bisa bilang amin. Jangan kau tidak ibadah. Ada orang, oh gak bisa, aku cuma bisa kalau jalan hari Minggu. Jadi gak gereja, gak apa-apa, minggu depan bisa. Itu siasat yang tidak benar. Beribadahlah kepada Tuhan. Bisa bilang amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal, memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu.
biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kami memasuki bulan September tahun 2021 ya Tuhan. Kami percaya bulan ini banyak keajaiban-keajaiban, banyak berkat-berkat, banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sudah siapkan. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami semua yang berulang tahun di bulan September ini Tuhan. Berkatilah mereka dengan iman, dengan kesukaan beribadah, kesukaan melayani Tuhan. Berkatilah dengan keajaiban-keajaiban. Tuhan berkatilah dengan kesehatan, dengan rezeki yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati seluruhnya yang beribadah secara online. Biarlah berkat Tuhan tercurah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita buka kitab kita sekali lagi dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita ada di tema berkat dan kekuatan dari beribadah, bagian yang kedua. Pertama, kita baca 1 Timotius 6 ayat 6. Yang kedua 1 Timotius 4 ayat 8. Kita buka juga. Kemudian Keluaran pasal 23, 25 sampai ayat 26. Iya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1 Timotius 4 ayat 8. Iya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna
23 ayat 25 dan ayat 26. Iya, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, firman Tuhan yang sangat-sangat terkenal ini, Tuhan Yesus sekali lagi mengingatkan kita sungguh-sungguh bahwa 5 hal. Yang pertama, bahwa kekuatan iman kita, pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan keluarga kita, sukacita dari keluarga kita. Yang ketiga, saudara, kekuatan karir kita, kemenangan kita berkarir, bersekolah, berusaha kepada Tuhan. Dan yang keempat, saudara yang dikasih Tuhan, kemajuan, kekuatan pelayanan kita di dalam Tuhan. Yang kelima, kalimatnya begini: untung ruginya kita menjadi orang Kristen, maju mundurnya iman kita di dalam Tuhan. Alkitab katakan dari bacaan ini ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama, ditentukan oleh kualitas doa dan kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Katakan amin. Kemenangan kita, keberhasilan kita yang pertama ditentukan bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita memuji Tuhan. Itu penentu utama. Katakan amin. Yang kedua, keberhasilan kita ditentukan dari kemauan kita kerja keras mencari nafkah. Kemauan kita bekerja keras sekolah, kemauan kita kuliah, kemauan kita belajar, membuat segala sesuatu. Yang ngerti katakan amin. Alkitab katakan di Tesalonika, yang tidak mau kerja jangan dikasih makan, yang tidak mau kerja jangan dikasih rumah. Kita baca 10 ayat yang keempat. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan dia berhasil. Orang yang rajin berdoa, orang yang rajin beribadah, orang yang rajin kerja. Kita berdoa, kita berharap di catur bulan yang ketiga tahun 2021, semua jemaat, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, baik pemuda, mahasiswa, semua rajin. Kata Alkitab, tangan yang malas itulah yang membuat kita miskin, membuat kita melarat, membuat kita tidak makan, membuat kita sakit-sakitan. Tetapi tangan yang rajin itu membuat kita pandai, membuat kita diberkati, membuat kita senang. Sekali lagi saudara, untung ruginya kita jadi anak Tuhan, maju mundurnya kita jadi orang Kristen ditentukan oleh 2 hal. Pertama, oleh kualitas doa kita. Yang kedua, oleh kemauan kita bekerja, mensyukuri. Nggak apa-apa kita jualan pete, tapi kita sungguh-sungguh jualan pete. Bisa bilang apa itu? Nggak apa-apa kita jadi asisten rumah tangga, tapi kita sungguh-sungguh jadi asisten rumah tangga. Maulah bekerja. Nggak apa-apa kita di rumah mama bapak kita, tetapi kau rajinlah bekerja di rumah mama bapakmu. Bantu dia sapu halaman, cuci piring, kerjakan rumah, maka Tuhan akan menolongmu. Yang mengerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan berkata 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua.
Kita narik angkutan umum kita diberkati. Kita kuliah kita diberkati. Yang pertama, dengar baik, latihlah dirimu berdoa. Belajar berdoa mengangkat tangan, belajar berdoa berlutut, belajar berdoa membahasa roh. Jangan terus menerus tidak mau belajar. Yang kedua, di dalam pondok Daud, saudara, ada puji-pujian. Semua katakan puji-pujian. Belajar memuji Tuhan. Amin, saudara. Latihlah teman-teman dirimu beribadah. Yang ngerti katakan amin. Belajar bersorak-sorak dan haleluya. Belajar angkat tangan, turun tangan, rentangkan tangan, dan gandeng tangan. Katakan gandeng tangan. Yang ketiga, di pondok Daud, saudara, ada penyembahan, doa, puji-pujian, dan apa? Belajar menyembah. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Dengar, kalau di gereja kau nggak biasa angkat tangan, hampir bisa dipastikan di rumah pun kau susah angkat tangan. Itu hampir pasti. Latihlah dirimu menyembah. Ini menyembah 15 menit, saudara. Cuma 3 menit kita fokus. Yang 12 menit tak kemana-mana. Yang keempat, saudara, di pondok Daud ada firman Tuhan. Latihlah mendengar firman dengan fokus. Jangan gitu firman, oh puji Tuhan, kesempatan buka Facebook. Puji Tuhan, kesempatan melihat chat WA. Latih, bawa catatan, bawa pulpen, catat. Latih baca kitab, latih menghafal kitab, latih mengucapkan Alkitab, dan latihlah melakukan firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Karena firman itu kekuatan. Kata kita, latihlah dirimu beribadah. Yang kelima, saudara, di pondok Daud itu ada korban persembahan. Kata kitab, tiap 6 langkah Daud mempersembahkan 1 anak domba, 1 kaki lembu. Tiap 6 langkah, tiap 6 langkah, saudara, latihlah berkorban. Kita sebagai anak Tuhan belajar memberi persembahan. Ada orang udah lama bergereja, bikin kolektif pertama pun gak lulus. Kadang 2.000, kadang 5.000. Kalau lagi senang 10.000, lagi kasur 2.000. Itu Anda belum bertumbuh. Latih supaya kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Latih dirimu memberi persepuluhan kepada Tuhan. Mahasiswa beri persepuluhan, anak-anak beri persepuluhan dari uang jajan yang kita dapat orang tua, dari gaji, dari untung, dari penghasilan apapun. Latihlah dirimu memberi kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Memang kalau kita pikir ada banyak pengorbanan, tapi itu jalan Tuhan untuk melipat gandakan berkat-berkat kita. Katakan amin. Itu jalan Tuhan untuk membuat bisnismu berubah, rumah tanggamu berubah. Dewasalah dalam memberi. Bisa bilang amin. Itu udah gak masalah. Jangan lagi masalah. Oh ya, ini memberi pada keluarga. Oh ya, amin. Jadi kita mengerti, kita terlatih dalam memberi. Katanya ibadah yang seperti itu selalu memberi keuntungan. Yang keenam, saudara, latihlah bawa jiwa-jiwa. Di pondok Daud itu ramai. Kata kitab Yohanes 15 ayat 8, dengan inilah Bapakku dipermuliakan kalau kamu ibadah ramai. Jadi ibadah itu memang 2-3 orang Tuhan hadir, memang 1 orang Tuhan dengar. Ada orang bilang gak apa-apa sedikit yang berkualitas, iya, tetapi yang paling benar, saudara, Tuhan mau rame kita beribadah kepada Tuhan. Bawa jiwa, ajak suami, ajak teman, WA dia,
Daud, saudara, itu latihlah dirimu melayani. Latih dirimu supaya kita terbiasa melayani. Ada yang pelayanannya bawa snack, ayo bawalah snack. Kita rindu bukan hanya di jadwal, ada jemaat yang telepon, orang pastori, besok hari Minggu siapa yang udah bawa snack? Maunya ada yang begitu. Bukan karena ditunjuk, amin saudara. Biar aku yang bawa ya katanya. Itu snacknya gembala, pembicara, udah ada belum? Udah, biar aku yang bawa. Kita latih diri kita. Saudara, Alkitab katakan ibadah kalau disertai dengan iman, dengan pengertian yang benar, itu memberi keuntungan besar. Katakan amin. Bapak Ibu, maulah kita terlatih dalam ibadah. Bisa bilang amin? Katanya latihlah dirimu beribadah. Kenapa saudara? Kita ambil sedikit lagi. Karena ibadah itu, minggu lalu kita sudah belajar, itu adalah sebuah perayaan, sebuah celebration. Itu kita nggak bahas lagi. Hari ini kita belajar bagian yang kedua. Karena ibadah itu adalah alat peperangan. Ibadah itu sangat berguna bagi Tuhan. Tuhan Allah kita sangat menginginkan ibadah. Kenapa Adam dan Hawa, Set, Habel itu diciptakan oleh Tuhan? Tujuannya supaya mereka menyembah Tuhan, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Tuhan suka beribadah. Yang kedua, ibadah itu berguna buat saya dan buat saudara. Ibadah itu buat Tuhan sangat penting, sangat penting. Itulah alat untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Katakan amin saudara. Yang kedua saudara, untuk masih bagian Tuhan, ibadah itulah media bagi Tuhan untuk memberkati manusia. Siapa mau diberkati Tuhan? Medianya adalah ibadah, medianya adalah doa, medianya adalah memuji-muji Tuhan. Kalau kita sakit mau disembuhkan, beribadah kepada Tuhan. Kalau usahamu yang kurang maju, rindu dimajukan oleh Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Karena ibadah itu media, itu alat, itu atmosfer untuk Tuhan bekerja. Katakan amin. Dan yang berikut, yang kedua, buat manusia, ibadah ini adalah senjata peperangan. Inilah alat berperang. Kita nggak perang dengan pedang, kita nggak perang dengan lempar batu, kita nggak perang dengan karate. Kita berperang dengan kuasa Tuhan. Dan alat peperangan orang Kristen adalah beribadah kepada Tuhan. Karena itu kita harus sungguh-sungguh beribadah. Yang arti katakan amin. Keluaran pasal 8 1 dan ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku itu pergi, supaya mereka apa katanya? Beribadah kepadaku. Saudara, tujuan bangsa Israel diberkati, dibebaskan Tuhan untuk beribadah. Bisa bilang amin Bapak Ibu. Saudara, mau engkau diberkati Tuhan, beribadahlah. Ayat 2, ya, jika engkau menolak membiarkan bangsa Israel pergi beribadah, maka aku akan menulai seluruh daerah dengan kata. Karena itu beribadah. Ada tamu beribadah, ada siapapun beribadah. Tuhan memberkati kita dengan rumah supaya kita lebih setia beribadah. Tuhan memberkati pekerjaan kita dengan gaji supaya kita lebih setia beribadah kepada Tuhan. Tujuan kita ditebus oleh Yesus adalah beribadah. Kenapa gereja
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, bebaskanlah dari Mesir, supaya mereka apa katanya? Beribadah kepadaku. Ayat 2, sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi untuk beribadah dan masih menahan mereka, ayat 3, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampah yang dahsyat, kena corona. Saudara, beribadahlah kepada Tuhan. Dengar baik, kita boleh mengadakan perjalanan hari Minggu setelah keluar ibadah. Ibadah dulu. Ibadah itu bukan asal bikinan. Bisa bilang amin, saudara. Buat Tuhan itu penting. Buat manusia itu alat peperang. Mari kita lihat satu contoh. 1 Raja-Raja 18. Yang pertama, Elia menghadapi nabi-nabi Baal, menghadapi Ahab. 17-19 dan ayat 30. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Ayat 18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluarga. Katanya, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Kamu sudah tidak beribadah, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Ayat 19 sama-sama. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga kumpulkan nabi-nabi Baal. Berapa jumlahnya? Pertama, yang 450 orang itu. Dan berapa lagi? Nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isaiah. Jadi saudara, ada 850 dukun-dukun nabi-nabi Baal yang membuat raja dan bangsa Israel jauh dari Tuhan, sehingga hujan tidak turun. Dan Tuhan, Elia katakan, kita jumpa di Gunung Karmel, biarlah kita di situ tanding. Tetapi peperangannya bukan dengan pedang, dengan beribadah. Amin, saudara. Ayat 30 coba kita lihat. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu lihat ini, Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Lihatlah, yang dirusak orang dari orang Kristen adalah ibadahnya. Di Mesir, bangsa Israel dilarang ibadah karena bangsa Mesir jijik dengan kambing domba, dengan cara-caranya. Tuhan bilang, kasih mereka keluar biar beribadah supaya kuat. Waktu Elia menghadapi Ahab dan nabi-nabi Baal, Ahab katakan, Elia katakan, mari kita ke Gunung Karmel, kita beribadah di situ. Kenapa? Karena Raja Ahab, dengar baik ini, perhatikan, dunia yang dirusaknya darimu, dari kita adalah ibadah kita. Kadang-kadang ada pesta hari Minggu supaya nggak beribadah. Doamu yang dirusak, doa pagimu dirusak, doa siangmu dirusak. Alasan nyuci bisa di luar jam ibadah, alasan ngepel lah, alasan inilah dan itulah. Dengar baik, saudara, senjata peperangan kita adalah ibadah. Bisa bilang amin, saudara? Jangan kau tidak ibadah. Ada orang, oh gak bisa, aku cuma bisa kalau jalan hari Minggu, jadi gak gereja. Gak apa-apa, minggu depan bisa. Itu siasat yang tidak benar. Beribadahlah kepada Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Kenapa? Dengar lagi. Karena
beribadah itu Tuhan bekerja. Waktu berdoa Tuhan bekerja. Itu sebabnya lagunya sekali lagi Bapak ingatkan, saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Jadi waktu 2 jam 15 menit ini kita ibadah, roh Tuhan bekerja. Amin saudara. Kalau ada sakit-sakitmu disembuhkan. Kalau ada yang menipu engkau, yang menipu itu dikejar oleh Tuhan untuk membayar utang-utangnya lagi. Ibadah kepada Tuhan. Bisa bilang amin sekarang. Coba kita lihat 2 ayat terakhir. 2 Tawarikh 20 ayat 22. Ketika mereka mulai beribadah atau bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, lihat kalimatnya, dibuat Tuhanlah penghadap terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukulkan. Waktu kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Katakan amin. Waktu kita berdoa, maka roh Tuhan bekerja. Itu sebabnya di Pondok Daud, dengar baik, dari 7 pilar Pondok Daud, kita disuruh 3 dikuatkan, yaitu doa, puji-pujian, dan penyembahan. Berilah hatimu berdoa sungguh-sungguh, memuji sungguh-sungguh, dan menyembah sungguh-sungguh. Waktu Paulus di penjara, Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus dengan Silas ditangkap di penjara. Kita baca ayat 25 sama-sama. 2. Ya, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas ngapain? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, itu beribadah. Dan orang-orang hukuman yang lain mendengar mereka beribadah. Waktu beribadah pun terjadi ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepaslah semua belenggu-belenggu mereka semua. Bisa bilang amin saudara. Maukah kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus? Maukah saudara katakan haleluya, haleluya. Dengarlah, ibadah itu kalau disertai rasa syukur, sungguh-sungguh memberi apa untuk besar. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman, terima kasih buat kebenaran, buat keajaiban-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa. Kami mau belajar beribadah kepada Tuhan. Kami mau belajar berdoa, belajar bernyanyi, menyembah kepada Tuhan. Kami percaya firman-Mu, Engkau ada, ibadah itu menyenangkan hati. Hari ini kami bersyukur kami bisa datang beribadah. Biarlah kami setia beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dengan sangat berlimpah-limpah. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya.